Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang saya hormati Ibu Winda Setia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi kelompok 5 yang berjudul Interferensi Celah Ganda. Tidak lupa saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Salsabila Reinata, yang kedua ada saya sendiri Solihah Nur Hasanah, dan yang terakhir ada Suci Lestari. Pemateri yang pertama yaitu Suci Lestari, dilanjutkan oleh Salsabila Reinata, dan yang terakhir saya sendiri Solihah Nur Hasanah. Kepada Suci Lestari saya persilahkan. Baik teman-teman, sebelum mengetahui mengenai interferensi celah ganda, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari interferensi tersebut. Interferensi adalah gabungan dua gelombang atau lebih yang menghasilkan gelombang baru. Dua syarat yang harus terpenuhi untuk terjadinya interferensi adalah: yang pertama, kedua gelombang cahaya harus koheren, artinya mereka memiliki beda fase yang tetap dan frekuensi yang sama. Dan yang kedua yaitu amplitudo keduanya harus hampir sama dengan gelombang cahaya. Sedangkan pola interferensi dua celah adalah fenomena dalam fisika gelombang yang terjadi ketika cahaya atau gelombang lain melewati dua celah sempit atau terbuka yang berdampingan. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Young pada awal abad ke-19 melalui eksperimen interferensi cahaya. Pada tahun 1801, Thomas yang mendemonstrasikan bagaimana gelombang cahaya dapat menghasilkan pola interferensi. Selanjutnya, fenomena interferensi cahaya ditunjukkan oleh percobaan yang dilakukan oleh Thomas Young. Berkas cahaya yang melalui celah S1 dan S2 berasal dari celah sempit, yaitu S0. Berkas cahaya melalui S1 dan S2. Nah, maka celah tersebut akan berfungsi sebagai sumber cahaya baru dan menyebarkan sinarnya ke segala arah. Apabila cahaya dari celah S1 dan S2 berinterferensi, maka akan terbentuk suatu pola interferensi seperti pada gambar berikut. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, beda lintasan delta yang ditempuh kedua gelombang ini akan menjadikan rumus delta sama dengan D sin theta. Baik, selanjutnya ada interferensi maksimum. Dalam interferensi maksimum, ketika dua gelombang bertemu dan saling menguatkan, maka akan terjadi puncak interferensi sehingga terbentuk pola garis terang. Pada celah ganda, interferensi maksimum terjadi ketika kedua gelombang memiliki fase yang sama atau bisa disebut sefase. Pola interferensi maksimum, pola terang, terjadi ketika D sin theta sama dengan M dikali lambda atau sin theta sama dengan M dikali lambda dibagi D, dengan D sin theta yaitu beda lintasan, lambda yaitu panjang gelombang, dan M yaitu nomor orde atau terang ke-1, 2, atau ketiga. Ini adalah interferensi minimum. Interferensi maksimum terjadi ketika dua gelombang bertemu dan saling menguatkan, menghasilkan pola garis terang. Di sisi lain, jika dua gelombang tidak bertemu dan saling meniadakan, maka terjadi interferensi minimum, sehingga membentuk pola garis gelap. Fenomena ini terjadi pada dua gelombang yang tidak sepase. Jarak dari garis gelap ke N ke pusat terang dapat dihitung menggunakan persamaan yang ada di samping, yaitu D sin theta sama dengan M tambah setengah kali lambda. D sin theta ini adalah beda lintasan, lambda adalah panjang gelombang, dan M adalah nomor orde atau gelap ke. Selanjutnya adalah penerapan interferensi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4 contoh penerapan interferensi cahaya. Yang pertama ada spektroskopi. Pola interferensi digunakan dalam instrumen spektroskopi untuk menganalisis spektrum cahaya.
Grating difraksi, yang merupakan sejenis pola interferensi, digunakan untuk memecah cahaya menjadi komponen-komponen spektralnya. Hal ini penting dalam penelitian astronomi, kimia analitik, dan ilmu material untuk menganalisis komposisi bintang, molekul, dan material. Yang kedua ada kamera. Di dalam kamera digital, sensor gambar seringkali dilengkapi dengan filter Bayer yang berisi mosaik filter merah, hijau, dan biru. Pola interferensi yang dihasilkan oleh filter ini membantu dalam mengambil gambar berwarna dengan pemisahan warna yang lebih baik. Yang ketiga ada teknologi LCD. Layar LCD pada perangkat seperti komputer dan ponsel memanfaatkan polarisasi dan polarisator untuk menghasilkan pola interferensi. Ini memungkinkan tampilan warna yang tajam dan kontras tinggi pada layar. Yang terakhir ada televisi. Televisi menggunakan gelombang cahaya untuk menampilkan gambar dan suara melalui teknologi layar LED atau OLED. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah menyampaikan materinya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.